Ketika matahari semakin meninggi, menjelang tengah hari, mereka telah sampai di batas desa Tingkir. Sesaat kemudian, kuda mereka berdua memasuki halaman rumah Nyai Ageng Tingkir. Adipati Hadiwijoyo bersama dengan Wenang Wulan segera menghentikan kudanya, lalu mereka pun turun dari punggung kuda. Wenang Wulan pun lalu mengikatkan tali kendali kuda mereka ke tonggak yang berada di sudut halaman. Ki Ganjur bersama dengan Ki Suto dan Ki Noyo segera menghampiri Adipati Hadiwijoyo. Dan ketika mereka berada di hadapannya, mereka pun berdiri dengan tangan ngapurancang. "Selamat datang Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Selamat datang di desa Tingkir," kata Ki Ganjur. "Ah, Paman Ganjur, yang biasa saja Paman. Paman tahu namaku dari mana?" tanya Adipati Hadiwijoyo. "Dari Bakul Sinambiworo. Ada beberapa orang yang beberapa waktu lalu singgah di desa Tingkir," kata Ki Ganjur. "Oh, iya Paman. Biung sekarang di mana Paman?" "Di kamarnya. Biungmu sedang tidur," jawab Ki Ganjur. "Iya, mari kita masuk ke dalam. Wenang Wulan, mari kita ke pendopo," ajak sang adipati. "Baik Kanjeng Adipati," kata Wenang Wulan. Kemudian mereka berlima berjalan menuju ke pendopo. Hadiwijoyo duduk di amben, sedangkan yang lainnya duduk bersila di bawah. "Adisuto, kau ambil buah kelapa muda untuk Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Sekarang bagaimana aku memanggilmu Karebet?" tanya Ki Ganjur. "Paman sebaiknya memanggilku Hadiwijoyo. Itu adalah nama yang diberikan oleh Kanjeng Sultan Demak kepadaku Paman," kata Adipati Hadiwijoyo. "Baik Hadiwijoyo. Nah Hadisuto, kau ambil 2 butir kelapa muda," kata Ki Ganjur kepada Ki Suto. "Baik Kakang Ganjur," kata Ki Suto. Lalu ia pun segera bangkit dan berjalan turun ke halaman untuk mencari buah kelapa muda. Setelah saling mengabarkan keselamatan masing-masing, lalu Ki Ganjur pun bertanya, "Kau dari Demak atau dari Pajang Hadiwijoyo?" "Dari Pajang Paman, berangkat tadi pagi," jawab sang adipati. "Biungmu sekarang sudah semakin pelupa. Tadi pagi biungmu sudah makan. Baru saja biungmu minta makan lagi. Katanya belum makan. Setelah makan, kemudian biungmu tidur lagi," kata Ki Ganjur. "Iya Paman, tidak apa-apa. Biar saja. Biung memang sudah tua," kata Hadiwijoyo. Pembicaraan mereka terhenti ketika Ki Suto datang dengan membawa 2 butir kelapa muda yang sudah diparas dengan sebuah bendu. "Ayo, air kelapanya diminum Hadiwijoyo," kata Ki Ganjur. "Terima kasih Paman." Kemudian Adipati Hadiwijoyo dan Wenang Wulan pun minum air kelapa muda yang telah disuguhkan oleh Ki Suto. "Paman Ganjur, Paman Suto dan Paman Noyo, aku ada persoalan yang penting yang akan aku bicarakan dengan Paman bertiga," kata Hadiwijoyo. Kemudian Ki Ganjur pun segera menggeser tempat duduknya agak mendekat ke tempat Hadiwijoyo yang sedang duduk di amben. "Paman bertiga, beberapa hari lagi Keraton Demak akan punya gawi.
besok akan ada pahargyan pengantin pernikahan Putri Sekar Kedatron, putri Kanjeng Sultan Trenggono, kata Hadiwijoyo. Lalu pengantin laki-lakinya kau atau orang lain, Hadiwijoyo? Tanya Ki Ganjur. Saya, Paman, kata Adipati Hadiwijoyo sambil tersenyum. Mendengar jawaban Hadiwijoyo, Ki Ganjur pun menggeleng-gelengkan kepalanya, heran atas perjalanan hidup kemenakannya, yaitu Karebet yang bernasib sangat baik. Diingatnya bagaimana ketika waktu itu ia bekerja di kota Raja Demak di dalam Suronatan. Suatu saat ia kedatangan kemenakannya, yaitu Karebet yang saat itu diantar oleh Ki Suto dan Ki Noyo. Lalu Karebet cepat sekali bisa menjadi prajurit Wiro Tamtomo, lalu meningkat menjadi seorang lurah prajurit. Setelah beberapa bulan ia diusir dari kota raja, Karebet pun bisa kembali menjadi seorang lurah Wiro Tamtomo. Dan tanpa diduga-duga, Karebet kini diangkat menjadi adipati dan diberi nama Hadiwijoyo. Sekarang malah Karebet akan menikah dengan Putri Sekar Kedaton Kasultanan Demak. Jan enak sekali, kata Ki Ganjur dalam hatinya. Melihat pamannya menggeleng-gelengkan kepalanya, Hadiwijoyo pun berkata, "Kenapa paman menggeleng-gelengkan kepala, Paman?" "Aku heran atas perjalanan hidupmu, Karebet. Hadiwijoyo," kata Ki Ganjur. "Heran kenapa, Paman?" tanya Adipati Bajang itu. "Sejak kau datang ke kota Raja Demak, kau sering membuat aku bingung dan juga berdebar-debar. Tetapi yang paling aku takuti adalah ketika kita menghadap Tumenggung Gajah Birowo yang badannya tinggi besar," kata Ki Ganjur. "Tidak apa-apa, Paman. Ki Tumenggung Gajah Birowo meskipun badannya tinggi besar seperti seekor gajah, tetapi hatinya sangat baik," kata Hadiwijoyo sambil tersenyum. "Ya, betul sekali. Ki Tumenggung Gajah Birowo adalah orang yang tidak pernah marah," kata Ki Ganjur. "Benar, Paman. Seorang Tumenggung yang baik hati dan juga tidak sombong," kata Adipati Hadiwijoyo. "Lalu, apakah kau akan menginap di sini, Hadiwijoyo?" tanya Ki Ganjur. "Iya, Paman. Nanti malam aku menginap di sini. Besok pagi aku baru akan kembali ke Pajang," jawab sang adipati. "Ya, menginaplah di sini meskipun hanya semalam, Ger." Hadiwijoyo pun diam sebentar, lalu ia pun segera menyampaikan inti dari persoalannya datang ke desa Tingkir. "Paman Ganjur masih kuat kalau naik kuda sampai ke kota Raja Demak, Paman?" tanya Hadiwijoyo. "Maksudmu bagaimana, Hadiwijoyo? Apakah aku akan kau ajak ke kota Raja Demak?" tanya Ki Ganjur. "Aku hanya bertanya saja, Paman. Apakah Paman masih kuat kalau Paman naik kuda ke kota Raja Demak?" tanya Adipati Bajang. "Kuat, masih kuat. Aku masih kuat menunggang kuda sampai ke kota raja. Kau juga tahu, beberapa condro yang lalu saja aku masih kuat berjalan kaki dari kota Raja Demak ke Tingkir," kata Ki Ganjur. "Aku kan hanya bertanya saja, Paman," kata Hadiwijoyo. "Loh, tidak bisa. Kau harus mengajak aku, Hadiwijoyo. Aku harus ikut ke kota raja, ikut acara pahargyan pengantin," kata pamannya. "Paman, aku hanya ingin mengetahui saja
apakah paman masih kuat berkuda ke kota raja? Tidak ada maksud lain, paman. Loh, tidak bisa, Hadiwijoyo. Aku harus kuajak ke kota raja. Aku adalah wakil dari Byung Mungger, kata Ki Ganjur. Nanti paman lelah. Kita pergi hampir 2 pasar, paman. Kita akan melaksanakan acara lamaran. Setelah itu dilanjutkan dengan pahargyan pengantin, kata Hadiwijoyo. 2 pasar tidak apa-apa. Kalau cuma pergi selama 2 pasar, badanku masih kuat. Hari ini sejak pagi aku sudah menjemur gabah. Kalau kau tidak percaya, kau bisa bertanya kepada Adisuto dan Adinoyo itu, kata pamannya. Hadiwijoyo pun menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, aku khawatir Paman Ganjur tidak kuat kalau berkuda dari pagi sampai sore. Kuat, aku masih kuat. Meskipun harus berkuda sehari penuh. Aku ingin melihat kau jadi pengantin, Karebet. Hadiwijoyo, kata Ki Ganjur. Baik, paman. Nanti paman akan aku ajak ikut pergi ke kota raja. Paman nanti akan ditemani oleh Paman Suto. Sedangkan Paman Noyo ditinggal saja di Tingkir untuk menemani Biyung, kata Kanjeng Adipati. Baik, Kanjeng Adipati. Saya ikut ke kota raja bersama dengan Kakang Ganjur, kata Ki Suto menyenggupi. Untuk Paman Noyo nanti, agar menyiapkan 2 buah pedati yang bersiap di pinggir hutan Simo menjemput barang-barang yang akan dibawa dari kota raja. Kapan aku harus berangkat ke Simo, Hadiwijoyo? Tanya Ki Noyo. Nanti akan ada orang yang saya utus ke Tingkir, paman. Dan bersama Paman Noyo pergi ke tepi hutan Simo, lalu membawa pedati yang berisi barang-barang dari Demak itu menuju ke Pajang. Lalu aku berangkat bersama Kakang Ganjur ke kota raja. Paman Suto berangkat sepasar lagi, langsung menuju ke Kadilangu menemui Kanjeng Sunan Kalijogo. Nanti paman berangkat bersama utusan dari Pajang, kata Kanjeng Adipati. Aku menunggu sampai datang utusan dari Pajang, tanya Ki Suto. Adipati Hadiwijoyo menganggukkan kepalanya, lalu Kanjeng Adipati pun berkata lagi, iya, paman. Nanti Paman Suto membawa 3 ekor kuda yang membawa beban berisi padi dan hasil Polowijo lainnya. Berarti nanti ada 6 ekor kuda, tanya Ki Suto. Iya, kita perlu 5 ekor kuda dari Tingkir. Nanti utusan dari Pajang sudah membawa kuda sendiri. Baik, besok lusa aku persiapkan 2 ekor kuda untukku dan untuk Kakang Ganjur. 3 ekor kuda lainnya akan diberi beban. Lusa aku persiapkan juga belasan ikat padi dan juga Polowijo yang akan dibawa ke Demak, kata Ki Suto. Percakapan mereka yang berada di pendopo terhenti ketika dari arah ruang dalam di depan pintu berdiri seorang perempuan tua yang semua rambutnya telah berwarna putih, sedang membetulkan rambutnya, mengkonde ke belakang, meskipun hanya sebuah konde yang kecil karena rambutnya sudah banyak yang rontok. Ternyata ada tamu 2 orang priayi. Ganjur, apakah sudah kau bawakan air untuk minum tamu-tamu kita ini? Tanya perempuan itu. Itu Byung Mungger, kata pamannya, yaitu Ki Ganjur. Adipati Hadiwijoyo berdiri, lalu berjalan menghampiri biungnya, Nyai Ageng Tingkir. Ia memeluk biungnya, memegang tangannya, lalu menciumnya.
Aku bukan tamu, Biung. Aku Karebet, kata Hadiwijoyo. Karebet? Ger Karebet, aku ingat sekarang. Kau juga tinggal di desa Tingkir, Ger? Tanya biungnya. Iya, Biung. Aku Karebet. Aku anakmu, Karebet, kata sang adipati. Karebet, anakku. Kau anakku, Karebet, kata Nyai Ageng Tingkir. Lalu ia pun memeluk anaknya erat-erat dan dibasahinya dengan air mata. Ger Karebet, kau kemana saja selama ini? Sudah beberapa condro biungmu ini kau tinggal sendiri, Ger. Kau apakah masih suka berjalan jauh naik ke gunung, Ger? Iya, Biung. Ger, kau jangan pergi lagi. Temani biungmu yang sudah tua ini, Ger, kata biungnya. Iya, Biung. Yuk, Karebet akan melamar gadis. Karebet akan menjadi pengantin, yuk, kata Ki Ganjur. Oh iya. Mata Nyai Ageng Tingkir berbinar-binar kegirangan. Nanti aku akan mempunyai seorang cucu. Ger Karebet, perawan mana yang akan kau jadikan istri? Apakah perawan dari Tingkir, Ger? Atau Pengging? Atau dari Simo? Jangan khawatir, Karebet. Nanti biungmu yang akan melamarkannya untukmu. Padi kita masih banyak. Lumbung kita juga selalu penuh. Polowijo kita juga masih banyak. Rumah kita juga besar. Nanti ajak istrimu tinggal di sini, Ger. Dan nanti setiap hari aku akan menggendong cucuku, kata Nyai Ageng Tingkir. Iya, Biung, kata Hadiwijoyo. Ayo, kau makan dulu, Karebet. Kau pasti sudah lapar, kata biungnya. Dan dengan tangannya yang sudah lemah, Nyai Ageng Tingkir menarik lengan Hadiwijoyo masuk ke dalam ruangan dalam. Iya, Biung, kata Hadiwijoyo. Lalu ia pun berkata kepada Wenang Wulan. Paman Ganjur, Wenang, aku makan dulu. Silakan, Kanjeng Adipati, kata Wenang Wulan. Nyai Ageng Tingkir bersama dengan Adipati Hadiwijoyo kemudian berjalan ke ruangan dalam. Lalu biungnya pun mengambilkan nasi dan juga sayur bayam ditambah dengan sepotong ikan asin, lalu diletakkannya di amben yang ada di ruangan dalam. Ayo, Ger, makan dulu, kata biungnya. Adipati Hadiwijoyo tidak mau mengecewakan biungnya. Maka kini ia pun lalu makan makanan yang telah disediakan untuknya. Di sebelahnya duduk biungnya yang meladeninya makan. Persis beberapa warsa yang lalu ketika Nyai Ageng Tingkir yang saat itu badannya masih kuat, yang selalu memanjakan anak angkatnya itu. Ger Karebet, kalau kau menjadi pengantin, aku ingin punya seorang cucu laki-laki, kata Nyai Ageng Tingkir sambil tersenyum membayangkan ia telah mempunyai seorang cucu laki-laki. Iya, Biung, kata Hadiwijoyo sambil mengunyah nasi dan ikan asin. Cucu perempuan aku juga senang. Nanti cucuku kalau sudah besar bisa membantuku di dapur, kata biungnya. Iya, Biung. Setelah selesai makan, maka biungnya membereskan semua peralatan makan dan dibawanya ke belakang. Maka kini Adipati Hadiwijoyo pun segera menuju ke pendopo lagi. Ia menemui Ki Ganjur yang masih menunggunya dengan duduk bersila. Paman, aku sudah disuruh makan, kata Adipati Hadiwijoyo. Iya, Hadiwijoyo,
Nanti anak Mas Wenangwulan biar makan bersama kami, kata Ki Ganjur. Paman bertiga, silahkan kalau meneruskan pekerjaan menjemur gabah. Aku akan di sini dulu bersama Biyung, kata Kanjeng Adipati. Ya, aku masih kuat bekerja dari pagi sampai sore, kata Ki Ganjur. Demikianlah sehari itu Nyai Ageng Tingkir seakan-akan tidak mau berpisah dengan anak angkat yang telah diasuhnya sejak berumur 3 tahun itu, yang selama ini telah dikasihinya dengan sepenuh hati. Malam harinya di desa Tingkir yang dingin, hampir tengah malam, Karebet saat itu belum bisa tidur. Ia hanya berpikir tentang Biyungnya yang sudah semakin sepuh. Besok pagi, kalau Biyungnya melihatnya pulang ke Pajang, ia khawatir Biyungnya akan terus-menerus menangis sepanjang hari. Malam semakin larut, ketika dari jauh terdengar lamat-lamat suara kentongan yang ditabuh dengan irama Doro Muluk, maka hati Wijaya pun telah terbuai di alam mimpi tentang Sekar Kedaton. Ketika matahari mulai menampakkan dirinya di Brangwetan, kabut tipis masih menyelimuti desa Tingkir yang tidak jauh dari kaki Gunung Merbabu. Pagi itu, penduduk desa Tingkir sudah memulai menggeliat bangun. Pagi-pagi, mereka telah membawa cangkul untuk bekerja di sawah dan ladang di sekitar hutan Tingkir. Nyai Ageng Tingkir yang pagi itu tidak mau berpisah dengan anaknya, selalu mengikutinya di belakang kemanapun hati Wijaya melangkah. Dan ketika matahari sudah agak tinggi, kabut pun sudah menghilang dari atas tanah. Hati Wijaya berkata perlahan kepada Ki Ganjur dan juga Wenangwulan. Kita pulang nanti pada saat Biyungku tidur. Baik Kanjeng Adipati, kata Wenangwulan. Ketika matahari hampir mencapai puncaknya, Nyai Ageng Tingkir pun mengeluh pada anaknya. Kakiku lelah sekali, Nger. Iya, Biyung. Biyung tidur saja. Nanti aku yang akan memijat kaki Biyung, kata hati Wijaya. Biyungnya pun kemudian berbaring di amben dan anaknya itu perlahan-lahan memijat kakinya yang lelah. Nger Karebet, kalau kau menjadi pengantin dan aku punya cucu, akan ku beri nama siapa cucuku nanti, Nger? Kata Biyungnya. Nanti Biyung saja yang memberi nama cucu Biyung, kata hati Wijaya. Biyungnya tersenyum seakan-akan dia sudah berhadapan dengan bayi yang mungil, cucunya yang akan diberinya sebuah nama. Pada waktu diberi nama, nanti akan aku buatkan bubur merah yang manis. Bubur yang diberi gula aren yang cair, kata Nyai Ageng Tingkir. Iya, Biyung, kata hati Wijaya sambil terus memijat Biyungnya. Dan ketika ia melihat Biyungnya memejamkan matanya, maka perlahan-lahan hati Wijaya berdiri dan melangkah keluar. Ketika sampai di pintu, ia terkejut ketika mendengar suara. Kau mau kemana, Karebet? Kakiku masih lelah. Tidak kemana-mana, Biyung, kata hati Wijaya. Lalu ia pun berbalik kembali memijat Biyungnya yang ternyata belum tidur. Kau pijat aku lagi, Nger Karebet, kata Biyungnya pelan. Iya, Biyung, ini Biyung sedang dipijat, kata hati Wijaya sambil terus memijat kaki Biyungnya. Agak lama, hati Wijaya memijat kaki Nyai Ageng Tingkir. Dan ketika terlihat Biyungnya tersenyum seperti sedang bermimpi bermain dengan cucunya, maka hati Wijaya pun perlahan keluar dari pintu berjalan menuju ke pendopo. Di pendopo,
terlihat Ki Ganjur, Ki Suto, Kinoyo dan Wenang Wulan sedang duduk menunggu ia selesai memijat biungnya. "Biung sudah tidur, Paman. Saya akan pulang ke Pajang sekarang," kata Hadiwijoyo kepada Ki Ganjur. "Iya, Ger. Biar nanti aku yang merawat biungmu," kata pamannya itu. "Mari Wenang, kita berangkat sekarang. Kita tuntun dulu kuda kita sampai di luar halaman," kata Hadiwijoyo. "Baik Kanjeng Adipati," kata Wenang Wulan. "Paman Ganjur, Paman Suto dan Paman Noyo, mari kita keluar halaman, kita berjalan ke depan saja," kata Adipati Hadiwijoyo. Adipati Hadiwijoyo dan Wenang Wulan pun kemudian menuntun kudanya keluar halaman. Mereka diikuti oleh Ki Ganjur, Ki Suto dan Kinoyo. Perlahan-lahan mereka berlima berjalan keluar halaman menuju ke jalan yang menuju ke arah selatan. Setelah agak jauh dari rumah Nyai Ageng Tingkir, Adipati Hadiwijoyo kemudian naik ke atas punggung kuda. Setelah itu diikuti oleh Wenang Wulan. Setelah berada di atas kudanya, Adipati Hadiwijoyo berkata kepada pamannya, yaitu Ki Ganjur, Paman Suto dan Paman Noyo, "Paman bertiga, saya berangkat sekarang. Jangan lupa tolong biung dirawat, Paman," kata Hadiwijoyo pamit kepada para pamannya. "Iya Hadiwijoyo, hati-hati di jalan," kata pamannya. Keduanya kini menjalankan kudanya perlahan-lahan. Semakin lama semakin cepat berlari menuju ke arah Pajang. Semakin lama desa Tingkir semakin jauh berada di belakang. Kuda-kuda mereka terus berlari ke arah selatan dan debu mengepul dari belakang kaki-kaki kuda. Tidak berapa lama kemudian debu itu pun hilang tertiup angin. 2-3 kali mereka menyeberangi sungai yang melintang di jalan, dan mereka pun memberi kesempatan minum dan beristirahat bagi kuda-kuda mereka. Matahari sudah mulai condong ke barat ketika 2 ekor kuda itu memasuki daerah Pajang. Dan ketika sampai di depan dalem Kadipaten, terlihat Patih Monconegoro menyambutnya bersama dengan para Nayaka Praja yang lain. Ngabei Wilomarto kemudian memegang tali kendali kuda sang adipati, kemudian membawanya ke halaman belakang. Ketika siang telah berganti menjadi malam, matahari telah tenggelam di cakrawala. Beberapa orang tampak duduk di dingklik di bawah cahaya pelita di ruang dalam Kadipaten. Malam itu, Adipati Hadiwijoyo dihadap oleh semua Nayaka Praja beserta Lurah Wasono dari Wilomanggolan Demak, dan di sana tampak pula Ki Ageng Niselo. "Patih Monconegoro, coba kau laporkan apa yang terjadi di Pajang selama 2 hari aku pergi Tingkir," tanya Adipati Hadiwijoyo. "Semua aman Kanjeng Adipati, semua pekerjaan lancar, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Mengenai persoalan pekerjaan nanti akan disampaikan oleh Ki Pemanahan," kata Patih Monconegoro. "Baik," jawab Hadiwijoyo. "Kanjeng Adipati, saya laporkan pembuatan sumur dan pakiwan sudah selesai sejak kemarin. Kamar pakiwannya sudah rapat, lalu tukangnya saya perintahkan untuk membuat 20 buah landean untuk perlengkapan persenjataan para prajurit yang bersenjatakan tombak," kata Ki Pemanahan. "Ya, mudah-mudahan 20 tombak itu bisa selesai pada waktu peresmian para prajurit Pajang 2 hari lagi." "Kanjeng Adipati, hari ini sudah ada 10 buah landean yang telah selesai dikerjakan. Mudah-mudahan besok sore sudah bisa selesai semuanya," kata Ki Pemanahan selanjutnya. "Lalu
Persiapan untuk peresmian prajurit Pajang bagaimana? Tanya Adipati Pajang. Persiapan sudah selesai Kanjeng Adipati. Kita perintahkan kepada semua calon prajurit untuk berkumpul di tanah lapang di depan dalam Kadipaten, jawab Ki Pemanahan. Nanti beberapa orang yang mempunyai beberapa kelebihan akan kita angkat sebagai lurah prajurit, kata sang Adipati. Semuanya berjumlah 240 prajurit. Rencananya nanti akan ada berapa kesatuan Kanjeng Adipati? Tanya Ki Pemanahan. Ki Pemanahan memimpin 100 prajurit dari Kesatuan Wiro Tamtomo Pajang. Sedangkan Ki Penjawi juga memimpin 100 prajurit dari Kesatuan Wiro Brojo Pajang, kata Adipati Hadiwijoyo. Sedangkan yang 20 adalah prajurit bersenjatakan tombak dan yang 20 orang lagi adalah prajurit sandi yang akan dilatih oleh Wenang Wulan. Lurah Wasono yang berasal dari Kesatuan Wiro Manggolo yang sedang mendengarkan perkataan Adipati Hadiwijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Kesatuan Wiro Tamtomo dan Wiro Brojo, keduanya adalah prajurit bukan dari kesatuan tempur. Wiro Tamtomo Pajang adalah pengawal Adipati Lapis Dalam, sedangkan Kesatuan Wiro Brojo Pajang adalah pengawal Adipati Lapis Luar. Saat ini kita kesulitan tentang pakaian keprajuritan bagi para prajurit Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Iya, perlahan-lahan nanti akan kita buatkan pakaian keprajuritan untuk para prajurit Wiro Tamtomo maupun prajurit Wiro Brojo Pajang, kata Hadiwijoyo. Baik Kanjeng Adipati, kata Ki Pemanahan. Lalu, bagaimana perkembangan pembuatan dalam kepatian dan dalam kesatrian Kakang Pemanahan? Tanya sang Adipati lagi. 3-4 pasar lagi kemungkinan sudah bisa selesai Kanjeng Adipati. Mudah-mudahan sepulang dari kota Rajan Demak semua sudah selesai. Nanti setelah tukang yang membuat landian sudah selesai, maka tukangnya bisa diperbantukan untuk pembuatan dalam kepatian maupun dalam kesatrian, kata Ki Pemanahan. Baik, mudah-mudahan tidak lama setelah kita pulang dari kota Rajan Demak, semua pekerjaan sudah selesai, kata Hadiwijoyo. Lalu ia pun menambahkan, tentang perjalananku ke Tingkir, semua lancar. Nanti pamanku, yaitu Paman Ganjur, akan aku ajak ke kota raja. Salah satu dari kita akan berangkat bersama rombongan dari Tingkir. Itu nanti tugas dari Wenang Wulan. Baik Kanjeng Adipati, kata Wenang Wulan, dan ia pun bersedia untuk menjemput Ki Ganjur dan Ki Suto, kemudian berangkat bersama rombongan dari Tingkir menuju ke kota Rajan Demak. Nanti Wenang Wulan berangkat lebih dulu ke Tingkir, sehari lebih cepat daripada saat kita berangkat ke kota Rajan Demak, kata Kanjeng Adipati Hadiwijoyo. Sentiko dawuh Kanjeng Adipati, jawab Wenang Wulan. Apakah masih ada lagi yang perlu kita bicarakan? Tanya Adipati Hadiwijoyo. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka pertemuan ini sudah selesai. Dan lusa kita mempunyai acara, yaitu peresmian Kesatuan Prajurit Wiro Tamtomo, Wiro Brojo, pasukan tombak dan pasukan sandi Kadipaten Pajang. Setelah berkata demikian, maka Adipati Hadiwijoyo pun kemudian masuk ke dalam kamar, dan para Nayaka Praja pun kemudian berdiri dan kembali ke ruang Sasono Sewaka. Malam semakin larut. Hadiwijoyo sedang berbaring di kamarnya. Alam pikirannya pun melayang-layang, mengembara, menyusup, dan singgah di beberapa persoalan yang telah dialaminya. Hadiwijoyo bersyukur uwonya, yaitu Ki Gebo Kanigoro, telah menyatakan bersedia pergi bersamanya
pada adicoro lamaran sampai pada pahargyan pengantin di Keraton Demak Bintoro, sehingga ia kini tidak merasa sendiri dalam menghadapi persoalan pernikahannya dengan Putri Sekar Kedaton. Setelah belasan tahun, uwonya, yaitu Ki Kebo Kanigoro, menarik diri dari pergaulan masyarakat Demak. Sekarang, uwonya telah bersedia untuk bertemu dengan Kanjeng Sultan Bintoro. Kebo Kanigoro yang berilmu kanuragan tinggi, mempunyai bermacam-macam aji Joyo Kawijayan Guno Kasantikan, senang mengembara dari ujung utara ke ujung selatan tanah Jawa. Ia berjalan dari Brangwetan ke Brangkulon, telah melihat persiapan belasan perahu armada Kesultanan Demak yang akan digunakan untuk berperang dari laut, telah siap di pesisir Wetung dan Keling. Demak segera ngeluruk perang. Tetapi kemana? Desis Hadiwijoyo. Uwonya juga memperhitungkan dan menyarankan kepadanya. Sebelum para prajurit Wiro Manggolon Demak ditarik ke kota raja, maka prajurit Pajang harus sudah siap. Kebo Kanigoro yang juga sering lewat di telatah Jipang, dan menurut uwonya, Jipang telah mempunyai beberapa puluh calon prajurit yang berasal dari sebuah padepokan di lereng Gunung Lawu. Mereka adalah murid-murid dari Panembahan Sekar Jagad. Kadipaten Pajang jangan sampai kalah oleh Kadipaten Jipang, kata Adipati Pajang dalam hatinya. Kemudian angan-angannya melayang kembali singgah ke desa Tingkir. Ia merasa tidak tega melihat biungnya yang sejak ia masih anak-anak sangat menyayanginya, dan ia pun membayangkan bagaimana sedih biungnya ketika bangun tidur ternyata anak angkat yang disayanginya telah pergi tanpa pamit. Mungkin biung telah menangis mencariku sepanjang hari, dari bangun tidur tadi, siang, sampai malam ini, katanya dalam hati. Angan-angannya terhenti ketika dari jauh terdengar suara kentongan yang terdengar lamat-lamat. Kemudian disambung lagi oleh suara kentongan yang ditabuh keras di pendopo Sasono Sewoko. Biasanya Wenang Wulan yang menabuh kentongan itu. Kentongan itu ditabuh dengan pukulan yang keras, tetapi dengan irama yang lambat-lambat, lalu iramanya berubah, semakin lama menjadi semakin cepat, cepat sekali, kemudian berangsur-angsur kembali menjadi agak lambat, lambat, dan akhirnya suara kentongan itu pun berhenti. Irama Doromulo, irama seekor burung merpati yang sedang terbang di angkasa. Sebuah tanda kalau saat ini sudah waktunya tengah malam. Desis Adipati Hadiwijoyo selama beberapa saat. Angan-angannya masih terus melayang-layang sampai tidak terasa sang adipati pun kini telah tertidur pulas. Pagi harinya, Adipati Hadiwijoyo melakukan keliling di daerah Pajang dengan berkuda. Ia melihat beberapa orang yang sedang membabat alas, sedang membangun rumah baru, pindah dari rumah asalnya yang jauh, mencoba peruntungan di Pajang. Setelah mendengar Pajang kini sudah menjadi sebuah kadipaten. Sementara itu di Kadipaten Jipang, Adipati Aryo Penangsang sedang mengadakan persiapan untuk acara pasewaan di Sasono Sewoko. Besok diadakan pasewaan yang pertama, Paman, kata Aryo Penangsang kepada Ki Matahun. Iya, Kanjeng Adipati, kata Ki Matahun. Paman, kelihatannya dulu kita masih punya selembar kulit kambing, Paman Matahun, kata Aryo Penangsang. Kulit kambing itu masih ada, Kanjeng Adipati, jawab Ki Matahun. Coba tolong Paman bawa kemari, kata sang Adipati. Ki Matahun pun
kemudian masuk ke kamar belakang dan tidak lama kemudian ia pun datang dengan membawa selembar kulit yang tidak terlalu lebar. "Kulitnya hanya kecil saja, Kanjeng Adipati," kata Ki Matahun. "Tidak apa-apa, Paman. Kulit itu cukup untuk membuat serat kekancingan." "Iya, Kanjeng Adipati," kata Ki Matahun yang dulu ikut pula hadir di Besowanan Agung yang dilaksanakan di Sasono Sewokon Demak Bintoro dan telah melihat Raden Arya Penangsang telah mendapat serat kekancingan yang terbuat dari kulit kambing dari Kanjeng Sultan Trenggono. Adipati Arya Penangsang pun kemudian memasuki kamarnya, lalu ia pun segera membuat beberapa serat kekancingan untuk para Nayaka Praja Kadipaten Jipang. Ki Matahun pun kemudian keluar dari dalam kadipaten untuk mengawasi pembangunan dalam kadipaten dan bertemu dengan seorang pemuda yang telah menarik perhatiannya dan juga telah diangkatnya menjadi seorang murid. Matahari memanjat langit semakin tinggi ketika Ki Matahun berjalan menuju tempat dalam kepatihan yang sedang dibangun. Ki Matahun yang mendapat tugas dari Adipati Jipang, yaitu Raden Arya Penangsang, untuk membangun dan mengawasi pembangunan dalam kepatihan, menyempatkan diri untuk melihat sampai di mana pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya itu. Di tempat itu, perataan tanah sudah selesai dikerjakan. Beberapa batang kayu yang akan dipergunakan untuk tiang soko sudah tergeletak di sana. Ki Matahun pun kemudian menghampiri orang-orang yang bekerja, lalu ia pun berkata kepada tukangnya, "Apakah ada kesulitan?" "Tidak ada, Ki Matahun. Semua pekerjaan lancar," kata tukang yang bekerja di sana. "Bagus," kata Ki Matahun, lalu kepada Andarpati ia pun berkata, "Andarpati, besok kau ikut hadir di pasewaan?" tanya Ki Matahun. "Tidak, Ki. Saya bukan seorang bebaun Jipang," kata Andarpati. "Tidak apa-apa, Nggih Andarpati. Kau datang saja. Kau bisa duduk di barisan paling belakang atau kau bisa berada di luar Sasono Sewoko," kata gurunya itu. "Baik, Ki Matahun," kata Andarpati. Agak lama Ki Matahun berada di sana. Ketika matahari sudah berada di puncak langit, maka Ki Matahun pun berjalan pulang kembali ke dalam kadipaten. Di dalam kadipaten sudah ada beberapa orang bebaun Jipang yang membawa beberapa hasil bumi untuk diserahkan kepada Kadipaten Jipang. Para bebau banyak yang telah menyerahkan beberapa ikat padi ataupun hasil polowijo, bahkan ada yang menyerahkan beberapa binatang peliharaan. Hingga sore hari, utusan para bebau masih ada beberapa orang yang datang menyerahkan hasil bumi ke dalam Kadipaten Jipang. Ketika bumi Jipang telah diselimuti oleh kegelapan, malam pun telah berjalan beberapa waktu. Dan saat itu telah memasuki wayah sepi wong. Ki Matahun kemudian berbaring di sebuah amben di sebuah ruang di bagian belakang dalam kadipaten. Baru saja ia pulang dari melatih dan mengajarkan olah kanuragan kepada Andarpati di sebuah tanah lapang di tepi Bengawan Sore. Andarpati, seorang pemuda yang rajin dan cerdas yang mempunyai sorot mata seperti seekor macan. Dengan tekad yang kuat, mau belajar, menyerap ilmu yang diajarkan oleh gurunya itu. Mata yang belum mau terpejam hingga lewat tengah malam, hanya ada satu pertanyaan yang berputar-putar dalam pikiran Ki Matahun. Siapa nanti yang akan diangkat menjadi pepatih Kadipaten Jipang?